warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Nayasara dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistika Pendidikan. So, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Let's go. Baik, teman-teman. Jadi di sini saya sudah memiliki data di mana ini data perbedaan hasil belajar laki-laki dan perempuan di mana laki-lakinya itu siswanya 15 dan siswinya juga 15. Dan di sini adalah datanya. Lalu untuk menginput datanya, pertama di sini saya menggunakan aplikasi SPSS untuk uji statistiknya. Jadi kalian harus memastikan bahwa laptop dan komputer kalian sudah terinstall aplikasi SPSS. Oke, jadi selanjutnya adalah kalian harus membuka aplikasi SPSS. Oke, teman-teman. Jadi di sini setelah kalian ke SPSS, itu tampilan awal itu akan seperti ini. Tapi kalian harus klik variable view terlebih dahulu. Nah, di variable view ini, oke, maaf. Di variable view ini, kalian bisa merename untuk eh, yang pertama itu ada JK, jika itu jenis kelamin. Lalu yang kedua itu nilai. Lalu desimalnya biasanya itu tampilan awalnya itu pas kita masukin JK dan nilai itu desimalnya di 2. Nah, tapi kalian buat nol aja biar mudah membacanya. Lalu baru di labelnya kalian tulis jenis kelamin dan hasil belajar untuk nilai. Lalu di value, biasanya value itu juga yang di 1 dan 2 itu sama-sama non tulisannya. Tapi di sini eh, kita isi value-nya JK, klik titik 3 ini. Lalu isi di sini 1, maka di sini labelnya laki laki sorry, maka di sini labelnya laki laki gitu, ntar tinggal di add aja kayak gitu. Oke, lalu setelah di add laki-laki dan perempuannya, klik OK. Lalu untuk di measure-nya harus kalian perhatikan juga di JK itu measure-nya ordinal, sedangkan nilai itu scale karena nilai itu kan bentuknya angka ya teman-teman. Lalu setelah ke variable view nih, kalian baru ke di sebelahnya itu ada data view. Dimana kalau di aku sendiri tuh biasanya data view ini awalnya tuh belum muncul nih nilai ininya nih. Jadi baru muncul si atasnya nih si JK dan nilai. Lalu di JK ini kan jenis kelamin, aku mau laki-laki isyaratkan tuh 1 dan perempuan tuh ibaratkan angka 2. Jadi dari 1 sampai 15 itu kita apa namanya? Klik angka 1, terus dari 16 sampai 30 ketik angka 2. Lalu untuk nilainya kalian tinggal bisa mengcopy paste nih dari data yang sudah didapat tadi. Nah, jangan sampai kebalik ya. 1 itu kan laki-laki, berarti dari 1 sampai 15 kita masukin nilainya si laki-laki. Lalu dari 16 sampai 30 kita masukin nilainya perempuan. Nah, terus kalian tinggal sekarang uji statistiknya. Aku akan klik analyze, lalu milihnya nih compare means. Dari compare means kita ke independent sample t-test, kita klik. Lalu jenis kelamin kita masukin ke grouping variable. Di sini kan masih ada tanda tanya nih. Kita klik define group, lalu grup 1 kita masukin 1 dan grup 2 kita masukin 2. Lalu klik continue. Dan hasil belajar kita masukin ke test variabel. Oke.
Nah, di sini deh kita dapat di grup statistik ini min-nya itu untuk laki-laki ada 73,13, perempuan di 82,47. Berarti rata-ratanya itu lebih besar perempuan. Terus standar deviation-nya juga sudah diketahui, laki-laki itu 2,446, sedangkan perempuan 2,066. Lalu juga ada standar error mean-nya. Lalu di sini ada independent sample eh, tesnya. Oke, untuk independent sample tesnya ini, di sini ada F, sudah diketahui F, lalu sig-nya, terus ada T, DF-nya, lalu ada mean difference-nya, standar error difference-nya, serta lower dan upper. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga masih bingung, Kak, ini tuh kenapa tadi kakak milihnya tuh independent sample t-test. Oke, jadi di sini aku akan ngejelasin kenapa aku memilih uji tersebut. Oke, di sini kenapa uji yang saya pilih tadi itu kan ada independent sample t-test. Jadi, independent sample t-test ini kan adalah uji statistik parametrik yang digunakan kelompok untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak yang saling independen atau tidak berpasangan. Jadi itu tadi kan ada nilai laki-laki dan perempuan itu tuh adalah kelompok yang saling independen atau tidak berpasangan. Makanya saya memilih uji T2 sampel independen atau independent sample t-test. Lalu ini adalah alasan-alasannya adalah pertama karena data hasil belajar berupa data numerik atau skala interval atau rasio. Terus variabel juga jenis kelamin terdiri dari dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi itu sampelnya independen. Lalu kedua kelompok tidak saling berhubungan kayak gitu. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika nih antara kedua kelompok tersebut, antara si laki-laki dan perempuan. Lanjut. Nah, tadi kan yang sudah dilihat dari SPSS-nya, di sini hasil analisisnya eh, di grup statistiknya seperti ini dan di independent sample testnya seperti ini, seperti itu. Jadi udah diketahui nih hasilnya. Lalu di sini ada hasil grafiknya. Untuk laki-laki yang ini, untuk perempuan yang ini. Si laki-laki kan tadi rata-ratanya itu 73, sedangkan rata-rata perempuan itu adalah 82. Lalu di sini ada hasil uji homogenitasnya. Jadi Laven Test for Equality of Variance-nya atau nilai F-nya itu di 0,512, lalu SIG-nya di 0,480. Keputusannya, jadi karena SIG itu 0,480 itu dia lebih besar dari 0,05, maka varians kedua kelompok itu homogen. Lalu hasil uji T menggunakan baris equal variance assume atau asumsi. Lalu ini independent sample t-test-nya, T-nya itu hitungnya jadinya negatif 11,292, DF-nya itu 28, sig 2 teletnya 0,000, lalu dasar keputusannya, jika sig kurang dari 0,05 itu maka nol ditolak. Jika sig lebih dari 0,05 maka H0 gagal ditolak. Maka hasilnya adalah H0 ditolak dan H0 gagal ditolak karena 0,000 itu kurang dari 0,05. Tuh, itu dari hasil analisis uji hipotesisnya. Kalau ini adalah homogenitasnya, sedangkan yang ini adalah hasil uji hipotesisnya.
Lalu kesimpulannya dari hasil uji, uji yang digunakan adalah independent sample t-test. Lalu hasil uji menggunakan nilai sig 2 tel sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. H0 ditolak dan H0 gagal ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan ya antara hasil belajar matematika siswa laki-laki maupun siswi perempuan. Rata-rata nilai siswa perempuan itu adalah 82,47. Jadi dia lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki yang di 73,13 dengan selisihnya itu 9,333 poin. Lalu untuk rekomendasinya, jadi bagi guru itu menerapkan tutor sebaya atau peer tutoring dengan membentuk kelompok belajar yang heterogen, sehingga siswa dapat saling membantu memahami materi. Lalu menggunakan variasi strategi pembelajaran seperti media visual, permainan matematika, pembelajaran berbasis teknologi atau STEM, dan kegiatan pemecahan masalah agar pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi ini rekomendasi untuk si gurunya biar nilai matematikanya ini meningkat, matematika siswanya. Lalu bagi sekolah bisa melaksanakan pendampingan akademik atau bimbingan belajar bagi siswa yang membutuhkan agar kesenjangan hasil belajar dapat diminimalkan. Dan yang kedua menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih variatif seperti alat peraga matematika dan media pembelajaran yang interaktif sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan tidak hanya berfokus pada metode ceramah. Lalu harapannya adalah penerapan rekomendasi tersebut diharapkan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran matematika siswa dan dan semua siswa bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Oke, sekian apa ya presentasi saya hari ini. Jadi tuh kenapa tadi data yang saya miliki eh, saya memilih di independent sample t-test adalah karena dia independen gitu. Jadi datanya itu independen. Terus makanya saya memilih eh, uji tes uji t-test yang independen seperti itu. Oke. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat nih bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.